Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan Binusian. Perkenalkan, nama saya Hendri Cahyadi, mahasiswa Maksi Binus Graduate Program. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis, tata kelola, dan kontrol dalam dugaan fraud Exim Bank yang kira-kira sebesar 2,5 triliun. Cukup fantastis ya. Pada video kali ini akan saya bahas satu persatu, mulai dari red flag dan kelemahan tata kelola, kemudian peran tata kelola dalam pencegahan fraud dan perbaikannya, lalu motivasi fraud dan mendeteksi, serta fraud triangle dan contohnya. Kemudian kita bahas juga dampak pada kepercayaan investor dan ekosistem dari ekspor impor setelah terjadinya kasus ini. Untuk itu, kita mulai saja. Pertama dari soal red flag dan kelemahan tata kelola. Dari informasi yang saya dapat dari tempo.co, bahwa ada kasus dugaan fraud senilai 2,5 triliun di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang juga dikenal sebagai Indonesia Exim Bank. Kasus ini menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan adanya indikasi fraud dari 4 debitur kepada Kejaksaan Agung pada tanggal 18 Maret 2024. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan publik, integritas institusi keuangan negara, dan juga mempengaruhi ekosistem ekspor impor Indonesia. Mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, mengenai red flag. Jadi sebenarnya di awal eh, kasus ini bisa kita lihat adanya red flag dari 4 debitur utama yang diselidiki, yaitu PT RII, PT SMR, PT SMI, dan PT BRS. Exim Bank ini memberikan hmm, pinjaman kepada 4 debitur ini dengan nilai yang tinggi. Jadi keempat debitur ini sebenarnya memiliki risiko yang sangat besar karena portofolio pinjamannya sangat terkonsentrasi. Kemudian adanya red flag kedua mengenai NPL yang dalam jumlah skala besar. Dugaan fraud ini muncul dari adanya NPL atau kredit macet yang mengindikasikan ketidakberesan proses pinjaman. Kenaikan NPL yang tiba-tiba menjadi besar, terutama pada debitur tertentu, seharusnya menjadi alarm bagi pemeriksaan mendalam oleh auditor. Dalam hal ini, jadi indikator langsung adanya masalah proses pemberian pinjaman, pemantauan, bahkan kemungkinan adanya penipuan. Red flag yang ketiga
kurangnya transparansi dan keterlambatan pengungkapan. Jadi setelah diteliti oleh tim terpadu dari BPKP, Kejaksaan, dan Kemenkyu, menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal Exim Bank tidak cukup proaktif dan transparan untuk mengungkap masalah ini dari sejak awal. Jadi sebenarnya auditor dan investor harus mengungkapkan tepat waktu dan komprehensif mengenai kualitas aset dan risiko kreditnya. Red flag yang keempat yaitu dari adanya transaksi pihak yang berelasi atau related party transaction. Meskipun tidak ada laporan yang spesifik mengenai RPT dalam kasus fraud ini, namun setidaknya ada hubungan tersembunyi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Kemudian kita bahas mengenai kelemahan tata kelola dan kontrol. Exim Bank ini merupakan BUMN, namun ada pengawasan dewan yang lemah, yaitu Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komisaris independen. Dalam hal ini, komisaris kemungkinan gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap Dewan Direksi. Dalam teori keagenan, konflik kepentingan bisa saja muncul antara manajemen pelaksana perusahaan dengan pemiliknya atau publik. Dewan yang lemah bisa saja mengejar kepentingan pribadi yang pada akhirnya merugikan institusi. Kelemahan yang kedua, adanya kontrol internal dalam proses kredit yang kurang memadai. Jadi ada proses persetujuan yang mungkin ada celahnya. Jadi memungkinkan penyimpangan dari prosedur standar. Misalnya verifikasi kelayakan debitur dan kemampuan bayarnya. Kelemahan yang ketiga yaitu kegagalan manajemen risiko. Exim Bank sebagai lembaga pembiayaan dan juga BUMN seharusnya sudah memiliki kerangka manajemen risiko kredit yang cukup kuat. Namun dengan adanya dugaan fraud ini menunjukkan kegagalan manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit secara efektif. Kemudian kelemahan yang keempat, kurangnya independensi dan konflik kepentingan. Kemungkinan besar di BUMN itu ada risiko tekanan politik atau kepentingan eksternal yang dapat memengaruhi keputusan pemberian pinjaman. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebutkan pentingnya Exim Bank menyalurkan pembiayaan tanpa konflik kepentingan agar menjaga independensi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai peran tata kelola dalam pencegahan fraud dan perbaikan spesifiknya. Dalam kasus seperti Exim Bank ini, peran tata kelola itu menjadi lini awal pertahanan pertama terhadap fraud. Dalam hal ini, tata kelola berperan untuk menetapkan kontrol yang kuat, menjunjung tinggi etika dan integritas, sehingga menciptakan lingkungan di mana fraud tidak dapat berkembang. Yang kedua, adanya pengawasan yang efektif. Salah satunya dengan dewan yang independen dan kompeten mengawasi strategi manajemen dan memastikan kepatuhan
atas regulasi yang ada. Dan juga adanya komite audit, misalnya memastikan integritas laporan keuangan dan efektivitas audit internal. Yang ketiga, peran manajemen risiko. Tata kelola itu memastikan adanya kerangka manajemen risiko yang komprehensif dan bisa untuk mengidentifikasi, menilai, dan juga mengelola risiko fraud. Jadi ada semacam deteksi dini bahwa ada area-area berisiko yang menjadi tujuan untuk bisa diminimalisir risikonya. Yang keempat, peran tata kelola dalam transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, mengenai pengungkapan informasi dan juga mekanisme akuntabilitas yang tegas dapat menekan peluang terjadinya fraud. Selain itu, memastikan pelaku fraud dapat tertangkap dan dimintai pertanggungjawabannya. Mengenai perbaikan tata kelola yang spesifik untuk BUMN, khususnya dalam kasus Exim Bank ini, ada perbaikan yang harus lebih spesifik. Misalnya, penguatan independensi dari Dewan. Kemudian, memperkuat komite audit yang lebih kompeten. Ketiga, adanya atau efektivitasnya sistem whistleblower yang juga harus aman, sehingga memberikan perlindungan penuh bagi pelapor, juga mudah diakses oleh karyawan maupun publik, ditambah lagi harus bersifat independen, dikelola oleh pihak ketiga ataupun dari komite audit langsung. Yang keempat, mengenai kode etik dan budaya integritas harus diterapkan, diberikan pelatihan, dan ditegakkan dengan sanksi yang tegas atas pelanggaran etika. Selain itu, untuk memperbaiki tata kelola, dilakukan penguatan fungsi audit internal. Audit internal haruslah independen, memiliki akses langsung dan laporan kepada komite audit, bukan kepada manajemen atau direksi. Kemudian, audit internal harus memiliki sumber daya selain personil, juga teknologi yang memadai untuk melakukan audit berbasis risiko, audit informasi teknologi, maupun investigasi fraud. Selanjutnya kita bahas mengenai motivasi fraud dan pendeteksian. Memahami mengapa fraud terjadi adalah kunci untuk mencegahnya. Kita dapat menganalisis kasus fraud Exim Bank ini melalui analisis fraud triangle. Menurut fraud triangle, fraud itu didorong oleh 3 elemen. Yang pertama, tekanan atau pressure. Bisa dari internal, misalnya tekanan untuk mencapai target, atau bisa juga tekanan keuangan pribadi. Bisa juga tekanan itu dari eksternal, misalnya tekanan politik untuk menyalurkan pinjaman ke pihak tertentu. Dalam konteks Exim Bank ini, sebagai lembaga negara, BUMN tentunya, tekanan untuk menyalurkan
ekspor atau tekanan dari pihak berkepentingan dapat menjadi pemicu terjadinya fraud ini. Yang kedua adalah adanya peluang, kesempatan atau opportunity. Nah, ini adalah salah satu celah dalam pengendalian internal. Adanya pengawasan yang lemah menimbulkan celah. Kurangnya pemisahan tugas yang jelas memungkinkan ada celah. Dan hal itu menyebabkan fraud terjadi. Yang ketiga, adanya rasionalisasi. Pelaku fraud itu seringkali merasionalisasi tindakan mereka. Mereka menganggap itu normal. Mereka mungkin berpikir hanya sedikit atau demi kebaikan perusahaan atau semua orang juga melakukannya. Jadi dianggap biasa saja. Kemudian kita bahas selanjutnya mengenai metode dan alat untuk mendeteksi fraud yang efektif. Analisis data forensik lanjutan bisa menggunakan beberapa alat analisis. Misalnya dengan Benford Law, kemudian anomali deteksi, dan network analisis. Benford Law bisa diterapkan pada data nilai pinjaman, pembayaran cicilan, atau untuk mengidentifikasi pola anomali dalam digit pertama. Penyimpangan tersebut bisa menjadi indikasi adanya manipulasi. Anomali deteksi menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pinjaman yang tidak biasa dilakukan dalam ukuran tenor, agunan, atau perilaku pembayaran dibandingkan dengan portofolio pinjaman lainnya. Network analisis menganalisa jaringan antara debitur, penjamin, dan pejabat terkait, dalam hal ini Exim Bank, untuk mengungkap adanya hubungan tersembunyi yang mengindikasikan adanya kolusi atau sesuatu yang hubungan pihak terkait yang tidak diungkapkan. Selanjutnya, audit forensik yang dilakukan secara rutin. Audit forensik dapat dilakukan secara berkala tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap portofolio pinjaman yang berisiko tinggi. Kemudian dilakukan juga pelaporan whistleblower. Whistleblower ini sangat efektif sebagai informasi internal yang dapat mengungkap fraud dari dalam. Dan kebanyakan memang terungkapnya kejadian fraud itu dari whistleblower, dari laporan whistleblower. Kemudian bisa juga dilakukan analisis gaya hidup dan kekayaan bersih. Jadi dari perilaku, gaya hidup, dan kekayaan bersih dari karyawan ataupun personil inti ataupun orang-orang penting di Exim Bank yang terlibat dalam proses pinjaman, kita bisa menganalisa apakah ada potensi manipulasi dari orang-orang tersebut. Kemudian kita bahas mengenai dampak kepercayaan dari investor dan ekosistem ekspor-impor setelah terjadinya kasus ini. Kasus Exim Bank ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi institusi itu sendiri, melainkan juga kepercayaan investor dan seluruh ekosistem ekonomi di Indonesia. Dampak kepercayaan bagi investor yang menurun, misalnya adanya erosi kepercayaan
Exim Bank ini yang seharusnya menjadi motor dalam kegiatan ekspor impor, nyata-nyatanya setelah terjadinya kasus fraud ini dapat mengikis kepercayaan investor baik domestik maupun asing. Jadi integritas institusi keuangan di Indonesia diragukan. Yang kedua, terjadi peningkatan risiko. Investor akan memandang investasi di Indonesia, khususnya BUMN, sektor keuangan, memiliki risiko yang lebih tinggi. Jadi mereka menurunkan minat untuk investasi, kemudian biaya modal juga menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, reputasi negara dipertaruhkan. Hal ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata komunitas investasi internasional mengenai komitmen Indonesia terhadap tata kelola yang baik dan anti korupsi. Dampaknya pada ekosistem ekspor impor di Indonesia antara lain adanya gangguan dari Exim Bank ini, terutama adanya penyimpangan menghambat dukungan ekspor, termasuk juga pemberdayaan UMKM untuk melakukan ekspor. Padahal UMKM itu bila dibantu oleh negara dapat menembus pasar global yang sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung membantu perputaran perekonomian Indonesia. Kemudian citra negatif di sektor keuangan menciptakan persepsi yang negatif terhadap sektor perbankan dan pembiayaan secara keseluruhan di Indonesia. Karena fraud pada institusi ini, khususnya Exim Bank, bisa berdampak luas bagi institusi BUMN keuangan lainnya. Ketidakpastian regulasi juga menimbulkan pertanyaan seperti OJK atau regulator lainnya, apakah benar-benar mengawasi BUMN itu sendiri? Kesimpulan dari analisa ini, dari kasus Exim Bank ini, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa jika tata kelola diabaikan atau dianggap remeh, maka akan terjadi rapuhnya pondasi perusahaan. Penguatan tata kelola perusahaan harus fokus pada independensi, transparansi, akuntabilitas, dan etika. Dengan adanya kasus fraud di Exim Bank ini, mungkin juga bisa menyadarkan kita semua bahwa tata kelola bukanlah hal yang remeh untuk diabaikan. Karena balik lagi kepada teori fraud triangle tadi, adanya kesempatan, adanya tekanan, adanya rasionalisasi, menjadikan semuanya itu, fraud itu terjadi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua mendorong praktik tata kelola yang terbaik demi Indonesia, agar Indonesia ini lebih maju dan berintegritas. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan semua Binusian.
Salam sehat luar biasa.